Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kali ini materi perkuliahan dalam kuliah hukum dagang, yaitu kita masuk kepada materi hukum perbankan. Hukum perbankan merupakan materi yang penting juga dalam hukum bisnis, hukum ekonomi, karena berkaitan dengan banyak hal, terutama kaitannya dengan bagaimana sistem pembayaran. Oleh karena itu, hukum perbankan masuk dalam pembahasan dalam hukum dagang. Perlu untuk diketahui bahwa hukum perbankan itu sangat luas, aspeknya begitu luas. Idealnya hukum perbankan pembahasannya diselesaikan dalam 1 semester. Di dalam mata kuliah konsentrasi di ilmu hukum, nanti bagi teman-teman mahasiswa yang berminat mengambil konsentrasi hukum perdata, maka akan mendapatkan mata kuliah hukum perbankan selama 1 semester dengan muatan 2 SKS. Kalau nanti Anda akan mendalami hukum bisnis di magister, nanti juga akan mendapatkan mata kuliah hukum perbankan dalam 1 semester dengan muatan 3 SKS ya. Jadi pembahasan aspek hukum perbankan ini begitu luas. Tidak mungkin bisa kita selesaikan hanya dalam 1 pertemuan saja. Apalagi perbankan itu terkait dengan banyak hal, banyak lembaga, prinsip ya, ada asas dan lain-lain. Maka yang perlu saya sampaikan di sini bahwa hukum perbankan itu nanti kita akan membahas hal-hal yang menjadi garis besar saja, yang pokok-pokoknya saja. Untuk lebih detail dan lebih dalam pembahasannya, maka nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut di dalam mata kuliah hukum perbankan. Tentang perbankan ya, pengertiannya adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses setelah melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dasar hukumnya ya. Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan ya, karena dasar hukum perbankan sebetulnya masih ada hal yang lainnya lagi. Ya, terutama peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan, peraturan dari Bank Indonesia dan lain-lain, OJK gitu ya. Dasar hukumnya pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jadi perubahan ini hanya tidak semuanya. Jadi pasal-pasal tertentu yang diubah sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia juga masih berlaku. Kemudian ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ya. Jadi sebelum kita kepada materi lebih lanjut, mengenai OJK ini memang sekarang mempunyai peranan yang sangat luas ya di bidang perbankan, lebih umum lagi dalam lembaga ya keuangan, baik perbankan baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Sekarang Bank Indonesia kewenangannya sudah banyak diambil oleh OJK, ya. Termasuk bagaimana pendirian, ya, pembinaan, pengawasan dan lain-lain yang sebelumnya itu merupakan kewenangan dari Bank Indonesia, sekarang diserahkan kepada OJK. Jadi OJK itu kok dalam pengertian di Undang-Undang OJK itu merupakan suatu lembaga independen, ya, yang melaksanakan pengawasan, pembinaan, ya, terkait dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Maka banyak pegawai-pegawai dari Bank Indonesia sebelumnya kemudian dipekerjakan atau pindah ke OJK. Ya, seperti beberapa teman saya juga ada yang seperti itu. Ya, jadi mengenai kewenangan OJK ini di undang-undang itu diberikan suatu kewenangan yang cukup luas ya. Nah, ini beberapa dasar hukum yang kita gunakan dalam hukum perbankan ini. Nah, bisa dibayangkan kalau semua ini kita harus bahas satu persatu, sangat tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu pertemuan saja, dalam satu materi ini. Ya, nanti bisa ada baca-baca lebih lanjut undang-undang tersebut ya. Jadi saya lagi akan kita bahas terkait dengan pokok-pokoknya saja yang sekiranya itu merupakan garis besar pemahaman mengenai hukum perbankan. Nah, fungsi dan tujuan dari perbankan Indonesia itu adalah fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Nah, ini yang sering disebut dengan fungsi intermediasi, gitu ya. Fungsi intermediasi. Jadi bank itu, ya, dia mendapatkan dana itu dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, gitu ya. Masyarakat yang mempunyai kelebihan dana kemudian dia simpan di bank gitu. Nah, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, itu merupakan fungsi intermediasi ya. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit, dalam bentuk pembiayaan. Tujuan perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional,
ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan perbankan. Kemudian ada asas hukum perbankan. Sebenarnya masih ada asas yang lainnya, tapi ada 4 hal yang ini merupakan asas pokok. Yang pertama ada asas kepercayaan, yang kedua ada asas kehati-hatian, yang ketiga ada asas kerahasiaan, yang keempat ada asas mengenal nasabah. Ya. Asas kepercayaan atau fiduciary principle. Jadi ini asas yang memberikan suatu kepercayaan ya, baik oleh bank kepada nasabah atau sebaliknya nasabah kepada pihak perbankan. Nasabah kepada pihak perbankan, asas kepercayaan itu adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk bisa memberikan kepercayaan untuk bisa menitipkan ya, atau menyimpan dananya di bank. Jadi kalau orang mau menyimpan bank kan dia harus yakin dulu bahwa dananya itu aman ya, disimpan di bank gitu. Ya. Dan sebaliknya ketika disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat, itu pun bank memberikan kepercayaan kepada nasabah, kepada debitur. Ya. Jadi masing-masing mempunyai memegang prinsip kepercayaan. Khusus untuk pihak nasabah ya, atau pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank itu ada jaminan. Ada jaminan bahwa bank dananya itu aman ya. Jadi ada lembaga namanya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menjamin dananya yang disimpan oleh masyarakat itu aman di bank itu. Makanya kalau kita ke bank-bank itu kan banyak tulisan-tulisan ya tertempel di pintu masuk ya, dan di beberapa sudut-sudut itu yang mengatakan bahwa dana Anda itu dijamin LPS. Tapi dijaminnya itu hanya sampai dengan 2 miliar rupiah saja. Nah kalau misalkan ada yang menyimpan lebih bagaimana? Nah nanti berlaku proses-proses dalam penyelesaiannya gitu ya. Kalau misalkan bank itu dilikuidasi atau dipilotkan ya, maka nanti menunggu proses penyelesaiannya sampai dengan penjualan aset-aset milik bank yang bersangkutan ya. Itu tentang asas kepercayaan. Nah kaitannya dengan kepercayaan tadi itu ya, untuk membangun kepercayaan bagi pihak bank terutama ya, ketika dia akan menyalurkan kredit ya, maka bank itu juga memegang prinsip kehati-hatian ya, kehati-hatian. Nah kalau sebagai nasabah atau debitur ya, prinsip kehati-hatiannya seperti apa ya, yang memilih lembaga perbankan yang bonafit, yang terpercaya gitu ya, yang dijamin dananya disimpan di bank tersebut ya oleh pemerintah gitu. Nah, itu kalau dari aspek nasabah ya. Kalau dari pihak perbankan, prinsip kehati-hatiannya adalah dengan melakukan suatu
semacam penelitian ya, penelitian. Jadi kalau misalkan bank itu mau mengucurkan kredit kepada seseorang atau kepada perusahaan, maka bank itu berwenang untuk mengetahui mengenai identitas, latar belakang, dan kemampuan dari calon debiturnya. Gitu. Saya kira prinsip yang kedua ini terkait dengan prinsip yang keempat, yaitu mengenal nasabah atau know your customer principle. Jadi prinsip kehati-hatian terkait dengan yang keempat, yaitu prinsip mengenal nasabah, know your customer principle. Jadi kalau ada bank itu akan menerima nasabah yang akan menyimpan dananya, ya, maka bank itu, kalau bahasa Anda itu ya, itu kan harus kepo lah gitu ya. Dia harus menggali informasi terkait dengan nasabah, dari nama, pekerjaan, alamat, kemudian kedudukan ya, lalu bahkan sampai berapa penghasilannya ya, sehingga nanti kalau ada transaksi-transaksi tidak wajar, maka bank itu bisa untuk mewaspadai, karena jangan sampai ada bank itu menerima dana yang tidak wajar ya, yang diduga itu mungkin dari tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Makanya perlu untuk kemudian diteliti. Demikian pula kalau bank itu akan memberikan kredit, ya, maka bank itu juga melakukan penelitian kaitannya dengan bagaimana debitur itu nanti akan mengembalikan pinjamannya. Ya. Sehingga sama yang dilakukan oleh bank ketika dia menerima nasabah tadi, maka melihat kemampuan dari pihak debitur atau calon debitur itu dengan mengetahui dari latar belakangnya, ya, terutama pekerjaannya, kemampuan finansialnya, kalau usahanya apa, ya, kalau untuk dia sebagai karyawan maka berapa gajinya, berapa penghasilannya, itu digunakan sebagai langkah dari pihak perbankan untuk bisa sebagai jaminan dalam kredit. Nah kalau sekarang ada itu sistemnya online gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelum pengajuan kredit ini misalnya ternyata calon debitur itu pernah bermasalah dengan lembaga keuangan yang lainnya, misalkan dia mempunyai kredit tetapi tidak bisa membayar kewajibannya, kemudian sampai dengan agunan itu disita, kemudian dilelang, nah itu nanti ada semacam track record ya, atau rekam jejak ya. Kalau warnanya masih hijau itu masih aman, kalau warnanya itu kuning, nah ini bank mesti waspada. Kalau warnanya merah, nah ini berarti bermasalah gitu ya. Maka kalau satu saat misalkan nanti Anda mengajukan kredit ke bank itu, usahakan harus bisa melunasinya ya. Jangan sampai kemudian tidak bisa melunasi sehingga nanti kalau akan mengajukan kredit lagi itu sudah ada rekam jejaknya, dan itu bisa jadi pertimbangan bagi pihak perbankan itu untuk menolak pengajuan kredit itu, karena dia memiliki rekam jejak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga ada kerahasiaan ya, prinsip rahasia bank atau confidential principle ya. Jadi bank itu wajib menjunjung tinggi rahasia bank,
terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan nasabah, berkaitan dengan debitur. Gitu. Siapa yang berkewajiban merahasiakan? Ya semua karyawan bank, dari komisaris, direktur sampai orang perbankan yang lain-lainnya, termasuk pihak-pihak terafiliasi. Nah, itu. Ya, siapa pihak terafiliasi itu adalah pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya begini, pihak perbankan itu ya, dia juga mempekerjakan misalnya akuntan publik, kemudian juga meng-hire notaris, ya, kemudian juga meng-hire advokat, ya, dan lain-lainnya, orang-orang profesional yang memang dibutuhkan tenaganya untuk membantu proses perbankan. Ya misalkan dalam akuntan publik, ya kan ada kewajiban pihak bank itu untuk memberikan pelaporan keuangan. Maka untuk menjamin independensi dari laporan keuangannya, maka menggunakan jasa dari akuntan publik. Kemudian kalau ada kredit, ya, dan pembiayaan, maka menggunakan jasa dari notaris untuk pembuatan akta atau kontrak-kontrak yang diperlukan. Ya, jadi pihak-pihak itulah yang berkewajiban untuk merahasiakan. Makanya kalau misalkan Anda besok mengambil skripsi terkait dengan perbankan, ya, kendala-kendala yang banyak dialami oleh mahasiswa ketika mengambil skripsi perbankan adalah kesulitan dalam mengakses data. Ya. Jadi jangan pernah berpikir datang ke bank kemudian minta data akan diberikan dengan alasan untuk penelitian, itu belum pernah ada. Jangankan Anda ya, sebagai mahasiswa, dosen-dosen pun juga, para peneliti juga tidak mudah untuk bisa menembus ke sana. Kecuali kalau misalnya memang ada kenalan orang dalam, ya saudara, itu mungkin bisa. Cuman itu secara aturan memang sudah melanggar. Ya, tapi kalau misalkan akan meneliti tentang perbankan, ya berarti datanya itu harus didapatkan berkaitan dengan itu di luar. Artinya misalkan ada debitur bermasalah, nasabah bermasalah gitu ya. Kemudian kita himpun datanya dari situ, baru kemudian kita ke bank itu untuk memberikan penilaian, atau biasanya bank akan memberikan keterangan itu yang normatif gitu. Normatif yang idealnya, tapi dia tidak akan membeberkan kaitannya dengan adanya data nasabah kepada orang lain. Ya. Nah, bank itu ada 3 macam ya. Ini sebetulnya kalau secara prinsip ada 2, bank umum dan BPR gitu. Bank syariah ini sebetulnya bisa masuk kepada bank umum dan BPR. Tapi ya ini saya hanya menggolongkan saja kalau sekarang ini bank itu ada 3 bentuk gitu ya. Nah, coba kita lihat pengertiannya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini kan sudah ada sebetulnya bank syariah gitu ya. Jadi bank umum itu juga bisa konvensional, bisa prinsip syariah. Kemudian yang berikutnya, bank
perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tapi dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau misalkan clearing itu nggak bisa Pak, BPR. Kita menyimpan dana di BPR, kemudian clearing ke bank yang lain itu nggak bisa. Yang bisa hanya bank umum. Ya. Kemudian ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya, ini kembali kepada dua di atas, adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau di bank konvensional itu pengucuran dana itu namanya kredit ya, maka lebih dikenal dengan perkreditan rakyat. Tapi kalau dalam syariah tidak memakai kredit tapi pembiayaan gitu. Karena kalau kredit itu kan ada unsur riba ya, ada keuntungannya berupa bunga. Tapi kalau dalam hal pembiayaan bukan kreditan itu bisa dengan bentuk yang lainnya ya, tidak riba ya. Jadi itu ya mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan bank ini. Lalu usaha bank ya, usaha bank umum antara lain simpanan, giro, deposito, tabungan, clearing ya. Ini clearing itu maksudnya transfer antara bank, namanya clearing. Kemudian surat berharga. Jadi bank itu bisa menerbitkan surat berharga seperti cek ya, seperti wesel ya, dan lain-lainnya. Kemudian kredit, kemudian penitipan. Penitipan ini jadi bank itu juga menyediakan jasa penitipan, terutama di sini penitipan barang ya. Dulu di mata kuliah hukum perdata itu saya pernah menjelaskan adanya penitipan barang itu seperti safe deposit box ya, safe deposit box atau SDB. Jadi safe deposit box, kotak simpan aman itu. Dimana di situ ada bank itu menyediakan layanan penitipan barang ya. Nasabah atau masyarakat itu bisa menyimpan barang-barangnya di bank gitu. Jadi SDB itu dari bank itu punya pelayanan itu, tapi tidak semua kantor cabang dari bank ya. Ya kalau di Yogyakarta ini contohnya misalnya kalau ada SDB misalkan saya sebutkan aja ya, Bank BCA, hanya Bank BCA yang ada di Jalan Sudirman. Ada Bank Niaga juga punya penitipan SDB itu, tapi hanya di Bank Niaga yang di Sudirman. Kemudian Bank Mandiri juga menyediakan SDB, tapi SDB yang disediakan oleh Bank Mandiri hanya Bank Mandiri yang di Jalan Sudirman. Kemudian ada Bank BRI juga mempunyai layanan itu, tapi Bank BRI yang ada di Jalan Katamso ya, Jalan Katamso. Ya saya tahu persis karena dulu skripsi saya itu membahas yang berkaitan dengan safe deposit box ya. Nah, nanti itu jadi SDB itu nanti ada bank itu menyediakan ruangan khusus ya yang tahan api ya, tahan dari dimasuki orang lain. Jadi ruangannya itu sedemikian rupa dibuatnya. Kemudian kalau ada orang
yang akan menyimpan di SDB itu tidak berbarengan tapi harus satu persatu ya. Dan harus orang yang namanya tercantum sebagai yang terdaftar di dalam SDB itu. Nah, kotaknya itu ada macam-macam ya. Kotaknya itu ada kotak ukuran kecil, sedang, dan besar. Biasanya yang disimpan di situ itu ya seperti dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, seperti akta kelahiran, seperti BPKB, atau perhiasan, atau uang misalkan dalam bentuk mata uang asing ya, atau yang lain-lainnya. Tapi tidak boleh yang barang yang mudah rusak, mudah berbau, tidak boleh yang barang cair, tidak boleh barang yang mudah meledak gitu. Ya. Itu juga layanan perbankan. Ya. Jadi dan itu banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan itu. Jadi pakai sistemnya sistem sewa. Jadi per tahun itu nanti dikenakan sewa. Saya sendiri menggunakan memanfaatkan SDB itu di salah satu bank ya, saya sebut aja di Bank Mandiri itu. 1 tahunnya itu kalau tidak salah sekitar 800.000 ya. Saya menggunakan yang ukuran sedang untuk menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu nanti setelah 1 tahun itu diperbarui lagi, diperpanjang lagi. Itu. Dan nilainya tidak terlalu mahal, cuman manfaatnya bisa kita rasakan ya. Misalnya di Kanada kan, kalau dulu waktu tahun 2006 itu ada gempa bumi sehingga banyak rumah roboh, kemudian banyak dokumen yang rusak. Itu jadi permasalahannya. Ijazah sampai rusak gitu ya, sertifikat sampai rusak, bahkan hilang gitu ya. Sehingga jadi permasalahan tersendiri. Makanya perlu untuk memanfaatkan SDB ini. Ini kalau misalkan satu saja pengguna SDB itu tidak berpanjang, masyarakat itu sudah pada antri itu. Kemudian yang usaha BPR, pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Ya, ini BPR usahanya hanya sedikit ya, bisa menghimpun dana dan kredit tapi tidak melakukan usaha-usaha yang lainnya. Prinsipnya bisa konvensional dan bisa prinsip syariah ya. Kemudian usaha bank syariah ini sebetulnya kalau nanti Anda cek ya di Undang-Undang Perbankan Syariah itu ada banyak sekali usahanya itu ya. Cuman saya hanya mengambil 4 ini saja, ini yang lebih sering digunakan dalam praktik di perbankan syariah. Pertama, usaha bank syariah itu adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, akad wadi'ah itu ini kan memberikan titipan ya, titipan. Ya gampangnya contohnya itu ya tabungan itu. Jadi masyarakat itu menyimpan dananya di bank itu dengan akad wadi'ah, kemudian nanti dia mendapatkan bagi hasil gitu ya, atau akad lain ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah maka bisa. Itu dalam hal simpanan ya, simpanan atau tabungan atau giro.
Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah. Ya, akad mudharabah. Mudharabah ini juga terkait dengan satu usaha gitu ya, usaha yang menggunakan prinsip bagi hasil. Ya, itu mudharabah. Nah, ini terkait dengan pembiayaan. Nomor 3, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah. Kalau mudharabah itu kan begini, jadi bank itu dia membantu dari segi modal gitu ya. Modal. Nanti debitur yang dia mengelola dana itu. Ya. Nah, kemudian dalam akad itu nanti ada keuntungan yang diharapkan atau yang ditentukan ya bagi pihak bank syariah. Kemudian akad musyarakah, jadi itu perserikatan ya, jadi perkumpulan gitu, perkumpulan. Jadi bank itu memberikan pembiayaan kepada beberapa orang ya dalam satu perkumpulan ya. Jadi itu perkumpulan perserikatan gitu. Itu juga bisa dengan bagi hasil. Kemudian ada pembiayaan berdasarkan akad murabahah ya, atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, ini kalau di konvensional itu namanya kredit atau pembiayaan ya, seperti halnya misalkan begini, murabahah itu maksudnya kalau contohnya pembiayaan misalkan membeli barang sesuatu gitu ya, atau adanya, jadi nasabah itu kan tidak mampu membeli barang secara tunai gitu kan, maka kalau di perbankan konvensional itu ada namanya kredit lah gitu ya, kredit barang. Gampangnya gini, kalau misalkan kita leasing lah gitu ya, leasing mobil atau motor gitu ya. Nah, ini kalau di dalam perbankan syariah namanya murabahah. Jadi bank itu nanti akan membelikan dahulu ya barang apa yang diinginkan oleh debitur, ya, misalkan mobil gitu ya. Mobil nanti misalkan harganya 200 juta ya, nanti dalam akad itu juga akan disampaikan harga barang ini sekian, 200 juta rupiah. Nah, nanti dijual kepada debitur itu dengan keuntungan, misalkan untungnya 50 juta misalkan itu ya. Nah, kemudian debitur itu akan mengembalikan keseluruhan kewajibannya itu total sebesar 250 juta rupiah yang akan dilakukan selama ya mau berapa tahun, mau 1 tahun, mau 2 tahun, 3 tahun ya, dalam bentuk tadi pembiayaan. Jadi intinya kalau dalam perbankan syariah ini keuntungannya itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi berapa keuntungannya, jadi tidak boleh ada unsur horor gitu, tidak boleh, jadi harus pasti. Kalau konvensional kan kalau di bank konvensional kita nggak tahu ya, seperti pembiayaan itu kan kita tidak tahu kredit itu ya berapa yang didapatkan oleh bank ini. Ada yang namanya itu kredit dengan bunga menurun ya, atau bunga flat gitu. Kalau bunga menurun itu kan di awal itu ya memang secara nominal pengembalian dana itu sama dari awal sampai akhir. Cuman di bank konvensional itu kalau bunga menurun berarti yang lebih besar di awal itu adalah
bunganya dulu yang dibayarkan. Nanti semakin lama maka bunganya mengecil. Makanya kalau kadang-kadang di bank konvensional itu kalau kita mau menutup kredit ya, jangan kaget kalau ternyata kewajibannya ternyata masih besar sekali. Karena apa? Karena di awal itu yang lebih besar itu bunganya dulu. Ya. Kewajiban pokoknya baru sedikit. Gitu. Ada yang begitu. Kemudian ada yang bunga flat ya, tetap itu. Makanya kita tidak bisa tahu secara pasti gitu ya berapa keuntungan yang didapatkan oleh bank konvensional itu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kalau dalam prinsip syariah ini ya, kita dari awal sudah diberikan penjelasan ya, ada harga ataupun dana pokoknya atau utamanya, nanti keuntungannya itu berapa yang akan didapatkan oleh pihak bank gitu. Ya mungkin kalau kita hitung-hitung ya antara prinsip dengan bunga ataupun bagi hasil itu sebetulnya sama saja, hanya dengan akad yang dengan prinsip syariah kita bisa mengetahuinya secara pasti. Jadi ini usaha-usaha dari bank syariah ya. Sekali lagi, sebenarnya tidak hanya ini, pada banyak sekali itu poinnya itu. Tapi yang paling penting itu yang paling sering dilakukan dalam praktik ini. Termasuk juga bank syariah itu bisa menerima gadai juga bisa. Pakai rahan ya. Itu juga ada layanan seperti itu. Ya, jadi bank syariah bisa juga menerima gadai. Tapi kalau dalam saya pernah tanya sama teman itu, kalau gadainya di bank syariah seperti apa, rahan itu seperti apa? Kalau dalam konvensional itu kan nanti barang yang digadai itu kan bisa diambil alih oleh bank seandainya debitur tidak bisa melunasi kewajibannya. Tapi kalau di dalam prinsip syariah harus ditebus gitu. Harus ditebus. Jadi ada kewajiban harus bisa menebusnya. Kemudian ketentuan tentang agunan. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela atau pemilik agunan, atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib cairkan secepatnya. Saya kira ini juga terkait dengan semua bank ya, kalau mau mengajukan kredit itu diwajibkan untuk menyerahkan atau memberikan agunan ya sebagai jaminan. Ya. Nanti ya kalau dalam jaminannya itu benda tidak bergerak, maka dengan memakai hak tanggungan ya, ada UU HTU, undang-undang hak tanggungan. Kalau benda yang bergerak itu pakai fidusia ya, fidusia. Kalau benda yang bergerak yang lainnya bisa dengan prinsip gadai, itu juga bisa. Jadi intinya ada kewenangan bank itu untuk bisa mengambil alih kepemilikan atas agunan. Jadi agunan yang undang-undang hak tanggungan itu bisa bank itu melakukan pelelangannya, pelelangan tanpa dia harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian pula untuk yang fidusia. Fidusia juga sebetulnya langsung bisa dieksekusi, tapi kemarin kan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, bahwa meskipun fidusia bank itu tetap harus melakukan upaya hukum gitu.
Ya, sebetulnya seperti hak tanggungan dan fidusia itu kan dilakukan untuk memberikan kemudahan ya bagi kreditur. Jadi sebagai perlindungan juga bagi kreditur untuk bisa segera mendapatkan haknya jika ada debitur yang berprestasi gitu. Tapi putusan MK itu menyebabkan ya malahan akan menyulitkan ya, akan menyulitkan. Mungkin kerugiannya tidak seberapa, tapi kalau untuk kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan nanti akan butuh biaya, waktu dan seterusnya gitu. Justru akan lebih menyulitkan. Gitu. Ya, kemarin ada kasus perampasan oleh debt collector gitu ya, oleh kepada debitur meskipun sudah pakai fidusia. Ada alasan MK sudah memutus seperti itu. Ini justru kalau menurut saya memunculkan permasalahan baru. Kemudian tentang perizinan, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan OJK. Ya, jadi izin itu nanti sudah merupakan kewenangan dari OJK. Syarat pendiriannya yaitu ada susunan organisasi dan kepengurusan, ada permodalan, ada kepemilikan, ada keahlian di bidang perbankan. Kalau di bank syariah ya berarti ada keahlian di bidang perbankan syariah. Kemudian ada kelayakan rencana kerja. Bentuk hukumnya ya bisa PT, bisa koperasi atau perusahaan daerah. Contohnya saya kira kita sudah tahu banyak sekali ya, contohnya itu PT, bank apa Persero gitu ya. Kalau koperasi ya biasanya itu BPR. Ada perusahaan daerah ya seperti bank BPD dan lain-lain itu juga ada dulu namanya Bank Pasar, sekarang namanya Bank Jogja, itu juga perusahaan daerah. Kepemilikan dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Ya. Atau juga ada WNI, Badan Hukum Indonesia, dan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Ini kepemilikan dan pendiriannya. Kemudian BPR hampir sama, dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki di antara ketiganya. Jadi, tapi di sini tidak disebutkan adanya warga negara asing atau badan hukum asingnya. Jadi khusus BPR tidak. Kemudian untuk yang bank syariah ini sama dengan bank umum, WNI atau Badan Hukum Indonesia, kemudian juga ada warga negara asing atau badan hukum asing dengan kemitraan dan juga pemerintah daerah. Ini kepemilikannya. Pembinaan dan pengawasan bank ya sekarang dilakukan oleh OJK. Ya, OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK juga melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Laporan pemeriksaan bank bersifat rahasia. Tujuan OJK itu ada di pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ya. Tujuannya terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap ya, kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian wewenang OJK
Ini pasal 6, nanti bisa dibaca sendiri ya, ada banyak sekali ini. Undang OJK. Kemudian OJK juga ada kewenangan dalam hal pengawasan ya. Nanti di undang-undang sudah ada ini. Kemudian wewenang OJK di pasal 7 ya, ini terkait dengan ini pengawasan, pengaturan tentang kelembagaan bank yang meliputi ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, sampai tentang kalau bank itu akan merger, konsolidasi dan akuisisi, ya, hingga pencabutan izin usaha bank. Kemudian juga ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi ada likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan lainnya. Sampai ada sistem informasi debitur. Nah, ini jadi kalau misalnya ada bank itu yang akan memberikan kredit, nah nanti bisa mengakses informasi tentang debitur atau calon debitur, pengajuan kredit, kemudian standar akuntansi bank. Kemudian juga ada pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengelolaan nasabah, dan anti pencucian uang, serta pencegahan dan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. Ya, segala itu kewenangan dulu yang dimiliki oleh BI sekarang sudah beralih kepada kewenangan dari OJK. Yang terakhir, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ya, tapi rahasia bank itu akan dikecualikan jika terkait dengan perpajakan, ya, atau untuk kepentingan proses peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata, tukar menukar informasi antar bank, ahli waris yang sah, dan pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh pihak bank. Jadi rahasia bank itu tidak berlaku mutlak, tapi ada pengecualiannya. Ya, hal-hal yang dikecualikan ini yang ada di poin nomor 2. Saya kira begitu materi pada kesempatan kali ini tentang hukum perbankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.